Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini, membawa dan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap akan pesan Tuhan bagi setiap hidup kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Samuel 17 ayat 45. Saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jemaat dikasih Tuhan, ini satu petikan dari satu peristiwa kisah yang luar biasa ketika Daud berhadapan dengan raksasa Goliat. Ya, di pihak Filistin ada yang namanya Goliat, orang yang tubuhnya tinggi besar atau disebut seperti raksasa. Sementara Daud ini masih sangat muda. Bahkan kalau boleh dibilang masuk wajib militer saja, mungkin tidak masuk hitungan. Kan kakak-kakaknya itu ikut semacam wajib militer ya, ikut berperang ya, bersama-sama dengan Saul. Tetapi kalau kita tahu kisahnya, nanti bisa dibaca itu. Jadi bangsa Israel, khususnya tentaranya Saul, ketakutan luar biasa. Ketika Goliat muncul, semuanya langsung sembunyi. Bahkan ya kita tahu bahwa si Goliat ini seringkali menantang, ya, termasuk menantang Tuhannya Israel. Ini yang membuat Daud menjadi sangat marah. Lalu apa terjadi kemudian? Ini satu pernyataan luar biasa ketika mereka sudah berhadapan-hadapan. Daud berkata kepada Goliat, orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing." Ya, karena Goliat ini sudah berperang sekian lama, tentunya dia punya senjata yang lengkap. Ya, secara hitungan dia pasti menang dan Daudlah yang akan kalah secara hitungan manusia. Ya, tetapi Daud dengan berani dia berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ini satu keyakinan dan iman yang luar biasa. Orang lain boleh memiliki persiapan yang lebih, boleh memiliki senjata yang lebih, bisa memiliki mungkin pengalaman yang lebih. Tetapi ya dengan segala keterbatasan, selama bersama dengan Tuhan Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kita boleh mengenal sekarang, Tuhan Yesus Kristus yang bersama dengan kita. Masalah apapun, kesulitan apapun, sebesar apapun itu, bukan lagi masalah berarti. Karena kita tidak
datang dengan diri kita sendiri. Ya, seperti Daud itu tidak mendatangi Goliat dengan kemampuannya sendiri. Ya, secara taktik perang dia kurang. Ya, secara persenjataan dia kurang. Memang Daud punya pengalaman dengan mengembalakan ya domba-dombanya. Berhadapan dengan singa mungkin beruang. Ya, dengan senjata ala kadarnya. Tetapi ya, kalau kita nanti baca kisah selanjutnya, Daud ini bisa mengalahkan Goliat. Dan itu bukan Daud sendiri sesungguhnya, tetapi Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada Daud sehingga Goliat bisa dikalahkan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mungkin ada banyak Goliat dalam hidup kita, masalah-masalah besar yang harus kita hadapi. Ya, kita mungkin merasa, aduh kalau dia menghadapi masalah kita nggak pengalaman, mungkin kita merasa bahwa kita kecil sekali. Lihatlah Daud dengan Goliat, secara postur jelas Daud kalah. Secara pengalaman perang, Daud pun kalah. Secara persenjataan kita tahu Daud hanya membawa bandul ya dengan batu di tangannya. Senjatanya juga kalah. Ya, secara semuanya boleh dikatakan kalah. Tetapi Daud bisa menang karena apa? Karena dia bersama dengan Tuhan. Karena dia disertai Tuhan. Ya, dengan keterbatasan menurut ukuran manusia, di tangan Tuhan yang sepele itu bisa menjadi luar biasa. Yang tidak diperhitungkan itu bisa luar biasa. Sebaliknya, yang kelihatannya besar, kelihatannya luar biasa, ternyata di hadapan Tuhan itu sangat kecil sekali. Cuma dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua. Mungkin masalahmu besar seperti hanya Daud menghadapi Goliat, tetapi ingatlah dengan siapa engkau berjalan. Ya, siapa yang menyertaimu, itulah yang menentukan hidupmu. Ya, bukan seberapa besar masalahmu. Masalahmu tidak akan menentukan hidupmu kok. Yang menentukan hidupmu adalah Tuhan yang menyertai engkau. Sehingga kesulitan, masalah, beban, problem yang besar justru itu menjadi batu pijakan. Kalau kita tahu setelah Daud mengalahkan Goliat, akhirnya apa? Pasukan Israel bisa mengalahkan Filistin pada masa itu. Artinya ketika kita bersama Tuhan ada jaminan kemenangan. Karena itu jangan pernah engkau menghadapi segala sesuatu dengan ketakutan. Tapi lihatlah, pastikan ada Tuhan beserta dengan engkau. Kalau Tuhan beserta dengan engkau, masalah kesulitan sebesar apapun pasti teratasi dan kita pasti berkemenangan. Sebab Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan itu Allah yang perkasa. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar hari ini dari sosok Daud ketika berhadapan dengan Goliat. Goliat mendatangi dengan senjata lengkap. Goliat mendatangi Daud dengan kekuatannya. Sementara Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Daudlah yang akhirnya bisa mengalahkan kekuatan lawan yang jauh lebih besar. Kami percaya Tuhan, walaupun kami terbatas, kami mungkin lemah, kami tidak seberapa. Mungkin masalah kami besar, pergumulan kami berat. Kami mau percaya, kalau Engkau bersama dengan kami, sebesar sesulit apapun, kami pasti cakap, kami pasti bisa mengatasi, kami pasti berkemenangan, sebab Engkau Tuhan yang beserta kami, yang menolong kami. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, segala berkat dan kebaikan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.